Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Voice of Silence. Film ini bergenre drama kriminal yang berasal dari Korea Selatan. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Film ini dibuka dengan adegan Tae-in, seseorang yang tidak bisa berbicara, dan Chang-buk yang sedang berjualan telur di pasar. Namun, seusai berjualan, Tae-in dan Chang-buk melanjutkan aktivitas mereka yaitu sebagai pembersih TKP para kriminal atau mafia. Mereka dibayar untuk membersihkan darah dan mengubur mayat yang sudah dibunuh. Tae-in dan Chang-buk melakukan pekerjaan kotor itu dengan teliti. Mereka juga mendoakan mayat-mayat yang dibunuh agar beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya, seorang mafia mengutus Tae-in dan Chang-buk untuk menjemput dan mengurus seorang anak kecil perempuan selama 1 hari. Tae-in diutus oleh Chang-buk untuk menjaga Cho-hee, anak yang mereka curi itu, untuk dibiarkan menginap di rumahnya. Keesokan harinya, mereka pergi bersama Cho-hee ke tempat di mana mereka bekerja bersama para mafia. Tidak disangka, bos yang menitipkan anak tersebut tiba-tiba dibunuh oleh mafia lain. Cho-hee selalu bertanya kepada mereka kapan ayahnya akan menjemputnya. Namun jawaban Chang-buk selalu tidak memberi kepastian. Chang-buk dan Tae-in pun memutar otak bagaimana cara agar mereka bisa menyelesaikan masalah dengan Cho-hee dan meminta uang tebusan dari orang tuanya. Mereka pergi menemui seorang mafia yang biasa memperjualbelikan anak kecil dan diberi saran agar masalah mereka cepat selesai. Dengan saran tersebut, Tae-in membelikan alat tulis dan menyuruh Cho-hee untuk menulis surat ke orang tuanya bahwa ia telah diculik. Chang-buk dan Tae-in menyuruh para mafia tersebut untuk langsung mengirim surat ke orang tua Cho-hee. Sepulang mengantar surat, Tae-in membawa makanan kepada Cho-hee dan adiknya yang bernama Mong-ju. Di sini, Cho-hee terlihat sangat dewasa walaupun ia masih sangat kecil. Ia mengajari Mong-ju untuk bersifat sopan kepada kakaknya Tae-in dan mengajarinya juga untuk bersih-bersih. Tae-in yang baru saja selesai mencuci baju di luar, tiba-tiba terlihat kaget sekaligus terharu dengan keadaan tempat tinggal mereka yang tiba-tiba rapi. Cho-hee juga mengajari Mong-ju untuk membiasakan makan bersama dengan kakaknya. Cho-hee selalu berniat untuk melarikan diri. Terkadang ia menunggu Tae-in untuk tidur dan mencuri HP-nya untuk menelepon seseorang. Namun percobaannya selalu gagal. Tae-in dan Chang-buk selalu membawa Cho-hee ke tempat mereka membersihkan mayat. Cho-hee juga selalu membantu pekerjaan rumah Tae-in seperti mencuci baju dan yang lainnya. Tae-in, Chang-buk, dan Mong-ju merasakan ada kehangatan dan menganggap Cho-hee seperti keluarga sendiri. Mereka memperlakukan Cho-hee dengan baik, bukan seperti Sandra yang biasanya. Namun di sisi lain, Cho-hee juga harus tetap kembali ke orang tuanya. Segala cara telah dilakukan, bahkan sampai mengirim foto Cho-hee yang terlihat sedih. Namun sangat disayangkan, ternyata orang tua Cho-hee tetap tidak peduli. Alasan mengapa mereka tidak menebus Cho-hee karena Cho-hee bukanlah seorang anak laki-laki. Tae-in dan Chang-buk hanya punya 2 pilihan. Jika di mana ternyata mereka tidak bisa mengembalikan Cho-hee, mereka harus menjual Cho-hee ke tempat penjualan anak. Masalah besar pun terjadi, di mana kerabat Tae-in yaitu Chang-buk meninggal karena terjatuh. Tidak punya pilihan lain, Tae-in pun membawa Cho-hee ke tempat penjualan anak. Ia melihat Cho-hee diberi minuman alkohol agar dia lemas. Merasa sudah menganggap Cho-hee sebagai keluarganya, Tae-in bergegas untuk menjemput Cho-hee kembali dari tempat penjualan anak tersebut. Ia membawa Cho-hee pulang kembali ke rumahnya dan langsung pergi untuk membelikan Cho-hee obat. Cho-hee yang berada di rumah bersama Mong-ju menyadari bahwa ia bisa melarikan diri dari tempat itu. Ia menyuruh Mong-ju untuk bermain petak umpet dan dia melakukan rencananya untuk melarikan diri. Sesampainya di rumah, Tae-in menyadari kalau Cho-hee sudah melarikan diri. Ia segera mencari Cho-hee ke sekitaran desa itu. Sampai akhirnya, Cho-hee bertemu dengan lelaki dan mengira bahwa ia akan diselamatkan. Cho-hee menyadari ada yang aneh dari lelaki tersebut dan segera melarikan diri lagi. Tidak disangka, Tae-in pun akhirnya menemukan Cho-hee di semak belukar dengan keadaan kaki Cho-hee yang sudah terluka. Mereka pun segera pulang ke rumah. Di sisi lain, lelaki yang tadinya berniat jahat kepada Cho-hee menelepon polisi dan memberitahu kalau ia melihat anak kecil perempuan berlari ke hutan.
Polisi wanita itu pun mencoba mencari dan memastikan apakah yang dikatakan lelaki itu benar. Polisi itu pun sampai ke rumah Tein. Tein pun terlihat panik dan sempat terjadi pertikaian antara mereka. Tanpa disengaja, Tein membuat polisi tersebut terjatuh dan tak berdaya. Di sini ini terlihat hal yang menarik, di mana Chohi membantu Tein menguburkan polisi tersebut, walau ia tahu polisi tersebut tadinya bisa menyelamatkan dia. Keesokan harinya, Tein berencana langsung mengembalikan Chohi. Tein mengantar Chohi langsung ke sekolahnya dan di sana Chohi bertemu dengan gurunya. Di situ terlihat gurunya menangis dan menanyakan siapa lelaki yang mengantar dia tersebut. Chohi pun bingung harus mengatakan apa, karena di sisi lain ia merasa bahwa Tein sudah baik kepadanya. Namun, Chohi tetap jujur dan memberitahu gurunya bahwa Tein itu adalah lelaki yang mencurinya. Menyadari hal itu, Tein pun berlari kencang untuk menyelamatkan diri. Baiklah teman-teman, scene itu adalah penutup dari film Voice of Silence ini. Sekian dulu untuk pembahasan film kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau request film, silakan di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel kita ya. Terima kasih.